warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan orang yang sangat familiar di dunia persilatan, ya terutama di wilayah Madiun, wilayah Ponorogo. Persilatan dalam hal ini adalah bagaimana peran beliau sebagai orang yang mampu memberdayakan masyarakat. Jadi bukan dunia persilatan yang sesungguhnya, tapi dunia persilatan dari aspek bagaimana beliau mampu memberdayakan masyarakat. Baik, pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Nanang Cendriono. Selamat sore Bapak Nanang. Selamat sore Bapak Dr. Heri. Alhamdulillah pada siang ini atau sore ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Terus alhamdulillah ini juga pandemi sudah mulai berlalu gitu ya. Ya. Di wilayah Madiun Ponorogo sudah aman Pak Cendri ya? Alhamdulillah levelnya sudah turun. Dan sekarang level 3 sudah dihilangkan ya. Level 3 ya alhamdulillah, tapi saran kita ya jangan over dolan-dolan, dikurangi dulu. Betul Pak. Sareh sauntoro gitu betul, ya. Pak Dokter. Iya. Terima kasih Pak Cendri. Iya. Pak Cendri kan sudah malang melintang di pemberdayaan masyarakat. Iya. Betul Pak Cendri? Insya Allah begitu. Apa yang diberdayakan oleh Pak Sri? Nah, maaf Pak Cendri ini hampir sama namanya dengan yang pertama tadi Pak Sri, ini Pak Cendri. Apa yang sudah diberdayakan oleh Pak Cendri sehingga masyarakat itu benar-benar mampu berdaya dan mempunyai jati dirinya sendiri. Iya. Begini Bapak Dr. Heri, terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu saya mengenal pada saat saya direkrut menjadi pendamping. Jadi pendamping dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu pada tahun 2005. Wah, 2005 itu 2005. berarti saya masih dosen muda yang masih imut-imut begitu yang Bapak. masih banyak penggemar saya. Iya. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi dulu begini ceritanya itu. Kebetulan saya itu diajak oleh teman NGO dari LSM di Kabupaten Magetan, yang mana pada waktu itu ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu namanya program PAM DKB 2005. Itu singkatan dari program aksi mengatasi dampak kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi intinya bahwa pemberdayaan masyarakat itu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, berupaya untuk istilahnya itu membekali orang-orang yang mungkin nasibnya kurang bagus menjadi miskin itu untuk lebih berdaya gitu Pak. Betul. Jadi begini, di pemerintah kita, jadi baik itu di tingkat pusat maupun di yang paling level bawah itu kan tingkat kemiskinan itu kan bisa dideteksi dari Badan Pusat Statistik. Itu. Jadi dari BPS itu kita bisa melihat tingkat kemiskinan lah. Yang digarap oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten, kebetulan pada waktu itu saya di Kabupaten Magetan. Lah itu adalah yang masuk kategori orang miskin. Orang miskin itu ada 3 kategori Bapak Dokter. Jadi ada orang yang paling bawah. Paling bawah itu sangat miskin, lebih atas itu hampir miskin, terus miskin, ada 3. Itu yang digarap oleh pemerintah itu yang sangat miskin. Data pemerintah yang sangat miskin itu banyak sekali. Itulah yang saya sebagai konsultan boleh, pendamping boleh, itu yang memberdayakan masyarakat sangat miskin itu dengan program-program. Oke, terima kasih Pak Cendri. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan kan real, sudah pemerintah sudah memberikan istilahnya stimulan atau stimulus-stimulus yang digunakan untuk masyarakat untuk mengentaskan dirinya dari jurang kemiskinan. Tentunya di dalam berinteraksi dengan masyarakat itu kan dibutuhkan suatu strategi yang brilian, yang sangat-sangat enak, sehingga masyarakat desa itu kan
mungkin juga susah-susah gampang gitu Pak Iya, Cendri ya. betul. Sehingga perlu adanya suatu langkah-langkah atau strategi-strategi. Iya. Kira-kira strategi Pak Cendri gimana untuk merangkul masyarakat di sana itu? Jadi begini, saya sebagai konsultan itu diberi by name, by address, by picture. Jadi ada namanya, ada alamatnya. Saya berkunjung. Saya berkunjung ke lokasi bahwa masyarakat miskin tersebut memang berhak untuk diberdayakan. Jadi itu yang akan dibantu oleh pemerintah lah. Ya, strateginya Pak Cendri, misalkan strategi untuk merangkul mereka itu bagaimana? Apa mungkin perlu pendekatan ikut-ikut yasinan, ikut pengajian, atau mungkin ikut gamyong, tarub dan sebagainya itu ya? Mungkin kebetulan tidak seperti itu Pak. Gitu ya? Jadi yang saya garap ya, jadi yang saya garap itu datanya sudah ada dari pemerintah itu, jadi dari BPS itu. Jadi itu yang saya verifikasi. Jadi kebetulan misalnya namanya Joko. Joko itu ada masuk ke daftar BPS dan itu dianggarkan oleh pemerintah provinsi. Oke, Pak Cendri, misalkan gini, ada nggak data itu yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya? Ada. Ya, ada banyak juga. Jadi ada data itu yang tidak sesuai. Terus itu bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya kalau misalnya data itu orang tersebut kategorinya itu sangat miskin. Ya. Tetapi setelah saya lihat di lokasi itu, misalnya orang tersebut mampu ya, rumahnya sudah keramik, terus itu saya tanya, kok sudah ternyata yang keramik anaknya. Nah, itu terus bagaimana itu? Itu dialihkan Pak. Dialihkan gitu ya? Jadi itu kita buat berita acara itu dengan kesepakatan Bapak Kepala Desa, akhirnya itu dialihkan Bapak. Oh, bisa Bapak dialihkan Bapak. Ke misalkan penerima yang lain gitu bisa, Pak? Bisa Bapak Dokter. Jadi ya. Istilahnya masih fleksibel, dari data BPS itu masih bisa diegah-eguhkan untuk Pak Jawane kan. Yang penting ya ini ada dasar hukumnya. Ngegah-ngeguhke itu kalau tidak ada dasar hukumnya, saya sebagai konsultan juga nggak berani. Gitu. Jadi harus ada berita acara resmi, ada tanda tangan Bapak Kepala Desa, itu saya berani melanjutkan. Gitu. Ya. Oke, jadi apa yang dikerjakan, apa yang di planning diberdayakan masyarakat itu memang sudah ada protap yang jelas, alur yang jelas, perundang-undangan yang jelas, sehingga pendamping atau juga konsultan itu benar-benar sudah jelas semua. Kebetulan saya itu bekerja itu mulai 2005, insya Allah sebetulnya ya sampai sekarang ini, sekarang ini jadi konsultan pendamping. Itu saya dalam melaksanakan kegiatan itu punya buku pegangan. Buku pegangannya yaitu Pedum dan PTO. Jadi saya kalau misalnya menyimpang dari pedoman umum dan petunjuk operasional itu saya tidak melaksanakan. Terima kasih Pak Cendri. Ini ngomong-ngomong Pak Cendri kan sekarang jadi dosen Muhammadiyah Ponorogo juga gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi dosennya itu karena pengabdiannya itu atau karena memang sesuatu dalam tanda petik ada apa-apanya gitu? Ceritanya begini Bapak. Kebetulan background saya itu pendidikan. Saya itu kalau yang namanya konsultan pendamping itu kan diambil dari berbagai disiplin ilmu. Bisa dari teknik, bisa dari ekonomi, dari sosial dan lain sebagainya. Kebetulan lama sekali saya bekerja di pemberdayaan masyarakat. Itu akhirnya itu saya ingin untuk mengabdikan disiplin ilmu saya yang S1. Jadi saya akhirnya melanjutkan S2. Akhirnya setelah itu saya bisa bergabung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi Pak Cendri ini sudah melintang di pemberdayaan masyarakat. Terus sudah sekian lama gitu. Terus ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik. Memang seorang pendidik itu mulia Pak. Betul Bapak. Tugas mulia itu ya seorang pendidik ini. Walaupun jauh-jauh dari Madiun ke Ponorogo, tapi tetap semangat. Betul Bapak Dokter. Tetap bergairah, tetap ceria gitu. Nah sekarang resepnya gimana Pak Cendri? Kok masih bisa ceria? Saya melihat banyak dosen yang masih muda-muda tapi asam uratnya sudah tinggi. Kayaknya itu
pola pikirnya dan sebagainya itu waduh terlalu ya kita kembalikan ke gitu ya. kegiatan saya sebagai pemberdayaan masyarakat itu tadi. Gitu ya. Jadi saya itu setiap saat berkunjung ke daerah. Jadi perlu saya ceritakan ya. Jadi saya itu kalau mulai 2005 ya tadi Pak Dokter ya. Itu saya mendampingi masyarakat yang kurang beruntung itu di 235 desa. Wah, ya. Banget Jadi ya. itu di Kabupaten Magetan itu ada 235 desa. Insya Allah dari 235 desa itu selama 10 tahun tapi Pak Dokter. Gitu ya? Jadi bukan setahun tapi selama 10 tahun. Saya 10 tahun sampai 2015 itu saya kunjungi satu persatu ya, gantian ini, itu. Seandainya Pak Cendri ini berminat nyalon bupati itu kayaknya sah. Lah, gitu. ya. Kayaknya loh ya. Akhirnya begini Pak Dokter. Ya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu bukan menyalonkan bupati, mesti direkrut jadi tim sukses calon bupati ya. Iya, ini biasanya memang ya. apa itu anunya apa? Amplopnya luwih kandel biasanya seperti itu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa Pak Cendri gitu ya. Ya sekarang di Fakultas Ekonomi Pak Cendri. Iya, alhamdulillah di Fakultas Ekonomi dan kebetulan jadi dosen itu ya sangat ada hubungannya dengan kegiatan saya sebelumnya, yaitu ada Tridharma Perguruan Tinggi itu Pak Dokter ya. Jadi saya itu bisa penelitian, bisa pengabdian, dan bisa mengajar di sini. Gitu. Jadi gini Pak Cendri, kalau saya tadi bertanya tentang strateginya untuk apa istilahnya rangkul masyarakat agar berdaya itu kan perlu energi yang tinggi, betul. harus mendekatkan diri, harus rogoh hatine. Betul ya. Ini apa jupuk hatine, apa ngepek begini ya, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat masyarakat di bawah itu Pak Dokter, itu kita itu sangat beruntung dengan kondisi kita seperti ini. Jadi kita itu kalau melihat masyarakat di bawah yang kurang beruntung itu sangat banyak, dan itu sebetulnya bantuan-bantuan dari pemerintah itu sebetulnya juga tidak sedikit, tapi banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi tugas saya itu sebagai konsultan pendamping itu ada 3. Jadi menempatkan sasaran bantuan, jadi tepat sasaran. Yang kedua adalah tepat waktu, jadi waktu menyampaikan bantuan, memberdayakan masyarakat itu. Yang ketiga adalah tepat manfaat, berarti saya bisa mengentaskan masyarakat tersebut dari kategori yang pertama tadi saya sampaikan sangat miskin meningkat. Ya, biar menjadi tidak sangat miskin. Kira-kira dari dana pemerintah yang sudah digelontorkan mungkin aja ya lumayan besar. Kira-kira persentase keberhasilan berapa Pak Cendri? Ya, kalau kita dilihat dari persentase keberhasilan juga tidak bisa langsung kita ambil dari sangat miskin itu ya sebetulnya pasti ada tapi pasti ada. Jadi program-program pemerintah yang banyak sekali. Jadi program pemerintah tentang kemiskinan itu kan ada yang namanya PKH, ada yang namanya Jatim Puspa, ada yang dulu itu namanya PPIP. Kalau saya itu kebetulan mulai dari PAM DKB itu, terus Jalin Kesra, itu jalan lain menuju kesejahteraan rakyat, terus Jalin Matra, jalan lain menuju masyarakat sejahtera, terus sekarang namanya Jatim Puspa. Begitu. Oke, terima kasih Pak Cendri atas nanti bisa dilanjut dan juga sudah mengabdi pada masyarakat. Tentunya masyarakat selalu berdoa, ya Allah semoga Pak Cendri selalu sehat. Amin. Pak Cendri sudah mengabdikan diri di masyarakat, semoga banyak rezekinya. Amin Pak Dokter muda, gitu amin. Walaupun rambutnya sudah memutih tapi pikirannya masih muda ini. Rambut putih itu kan suatu identitas bahwa kita harus banyak berserah diri. Iya. Oke. Terima kasih Pak Cendri atas kehadirannya. Oke, terima kasih. Baik.
Terima kasih. Bincang-bincang kita sudah banyak sekali manfaatnya, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, kita punya semangat baru bahwa di Fakultas Ekonomi ini mencoba memberikan podcast tentang dosennya. Semoga nantinya bisa bermanfaat. Insya Allah begitu. Semoga banyak yang melihat konten kita itu sehingga ya bukan pencitraan, bukan, tapi ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang berguna, dan tentunya juga ada ilmu di dalamnya. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir Pak Nanang Cendri ini dengan wawasan dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi generasi muda. Dosen-dosen muda ya jangan terlalu lokro gitu ya. Contohlah Pak Nanang Cendriono ini gimana bisa memberdayakan masyarakat di wilayah Magetan, Ponorogo dan Madiun. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Cendri, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih Salam kompak selalu dan Fakultas Ekonomi selalu sukses dan berprestasi. Terima kasih. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.